Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa kepemimpinan reformasi B.J. Habibie. Kenalin, nama aku Sadewa Pratama Putra, absen 30. Saya Zidan, absen 25. Saya Salsa, absen 31. Aku Nagita, absen 26. Aku Dias, absen 34. Dan aku Hendra, absen 20. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun mulai tahun 1998 sampai 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, persamaan yang bebas bersuara dan tidak lagi dikengkang dan berada di bawah tangan pemerintah hingga kemerdekaan Timor Leste. Nah, di sini ada kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintahan, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia, yang sering diberendel pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, ada pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari bentukannya, undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga ada otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Reformasi ekonomi. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, reformasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Setelah krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia mengalami berbagai permasalahan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain, yang pertama ada pemulihan ekonomi. Pada konteks ini, pemerintah berusaha untuk memperkuat sektor real dan meningkatkan investasi. Yang kedua ada pengendalian inflasi. Pada konteks ini, pemerintah berusaha untuk mengatur kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, ada peningkatan daya beli masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir, ada pengembangan sektor real. Jadi, pada konteks ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi dan ekspor seperti industri dan pertanian. Dalam beberapa hal, kebijakan ekonomi Habibie berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan ekonomi Habibie juga menghadapi beberapa tantangan, seperti penurunan daya beli masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi birokrasi dan perubahan di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Reformasi birokrasi dan perubahan di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie selama masa kepemimpinannya di Indonesia 1998 sampai 1999. Berikut adalah beberapa poin terkait reformasi birokrasi dan BUMN pada masa tersebut. Reformasi birokrasi. Yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas.
B.J. Habibie mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan pengurangan praktik korupsi. Selanjutnya ada otonomi daerah. Habibie memulai menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan administrasi lokal. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Lalu ada desentralisasi. Selain otonomi daerah, desentralisasi birokrasi juga ditekankan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Lalu yang kedua ada reformasi BUMN. Lalu ada privatisasi BUMN. Salah satu langkah penting yang diambil adalah privatisasi beberapa BUMN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan milik negara serta mengurangi beban keuangan pemerintah. Lalu ada peningkatan efisiensi. BUMN didorong untuk lebih efisien dan kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Beberapa BUMN dilakukan rekonstruksi untuk mencapai tujuan ini. Lalu ada good corporate governance. Habibie mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan manajemen profesional. Reformasi pers dan jurnalistik pada masa era B.J. Habibie merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Setelah jatuhnya Orde Baru, pada tahun 1998, Habibie yang menjabat sebagai presiden membawa angin segar bagi kebebasan pers dan jurnalistik di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama reformasi. Yang pertama, ada penghapusan dan pembatasan pers. Pada era Orde Baru, pemerintah sangat membatasi kebebasan pers melalui pengawasan ketat dan pemberlakuan surat izin usaha penerbitan pers atau SUPP. Di masa Habibie, SUPP dihapuskan sehingga media massa tidak lagi harus mendapatkan izin dari pemerintah dan membuka kesempatan bagi media-media baru untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, ada UU Pers yang lebih progresif. Pada era Habibie, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disahkan. UU ini menggantikan aturan lama yang represif, memberikan kebebasan pers kepada untuk menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa interferensi pemerintah. Beberapa poin penting dalam UU Pers adalah: yang pertama, tidak ada sensor atau pemberadalan oleh pemerintah. Yang kedua, perlindungan terhadap hak jurnalis. Yang ketiga, pendirian Dewan Pers untuk menjaga independensi pers. Yang ketiga, lahirnya media-media baru. Kebijakan yang liberal, jumlah media cetak, radio, dan televisi meningkat secara signifikan, sehingga media mulai berani mengangkat isu-isu yang sebelumnya dianggap sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kritik terhadap pemerintahan. Yang keempat ada kebebasan berekspresi. B.J. Habibie membuka ruang masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka melalui media tanpa ada rasanya takut terhadap intimidasi atau ancaman. Yang kelima, ada peran dalam reformasi demokrasi. Pers memainkan peran besar dalam proses demokrasi. Selama masa transisi kepemimpinan Habibie, media menjadi pilar keempat demokrasi, menyampaikan informasi secara bebas dan pengawas kekuasaan. Reformasi pers di era Habibie meletakkan dasar kebebasan bagi pers di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini. Meskipun tantangan tetap ada, langkah-langkah yang diambil pada masa tersebut menjadi fondasi bagi penting kemajuan demokrasi dan kebebasan pers berekspresi di Indonesia. Yang selanjutnya ada reformasi militer dan hukum pada masa Presiden B.J. Habibie. Untuk dalam upaya penegakan hukum, Habibie mendorong pengadilan terhadap kasus korupsi dan pelanggaran HAM, serta memulai proses amandemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi. Habibie juga melepaskan tahanan politik dan narapidana yang tidak terlibat kriminal, teroris, ataupun mata-mata partai komunis. Memberikan referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka yang berujung pada kemerdekaan wilayah 1999.
Selanjutnya pada reformasi militer pada masa Presiden Habibie merupakan bagian dari perubahan besar yang terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto mewarisi situasi politik yang penuh ketegangan, mewarisi situasi dengan tuntutan besar untuk reformasi di berbagai sektor, termasuk di bidang militer ini. Beberapa langkah penting dalam reformasi militer pada masa Habibie antara lain, yang pertama itu memisahkan TNI dari politik. Salah satu langkah signifikan adalah salah satu untuk mengurangi keterlibatan TNI dalam politik praktis. TNI yang sebelumnya memiliki peran dominan dalam struktur pemerintahan mulai dipisahkan dari fungsi-fungsi politik dan sipil. Kebijakan ini bertujuan agar TNI fokus pada tugas profesional mereka dalam mempertahankan keamanan negara. Yang kedua ada pengurangan kekuatan TNI di DPR. TNI juga mengalami pengurangan representasi di lembaga legislatif. Sebelumnya, militer memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat melalui sistem perwakilan khusus yang dihapuskan oleh Habibie. Ini adalah langkah menuju penguatan peran sipil dalam politik Indonesia. Yang ketiga ada penataan ulang struktur TNI. Habibie juga melakukan reformasi dalam struktur internal TNI, termasuk mengurangi pengaruhnya dalam pemerintahan daerah dan meningkatkan profesionalisme di kalangan prajurit. Selanjutnya ada pengawasan terhadap militer. Pemerintahan pada masa Habibie juga mendorong pembentukan lembaga-lembaga sipil yang lebih kuat untuk mengawasi kegiatan militer, guna untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada desentralisasi. Beberapa kebijakan juga berfokus pada desentralisasi kekuasaan, yang salah satunya mengurangi peran TNI dalam mengontrol pemerintahan daerah dengan memberikan lebih banyak otonomi pada pemerintah daerah. Reformasi militer pada masa Habibie, meskipun progresif, tetap menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan resistensi dari kalangan militer itu sendiri yang sudah terbiasa dengan peran dominan dalam politik Indonesia. Namun, reformasi tersebut menjadi titik awal penting dalam proses demiliterasi yang berlanjut dalam pemerintahan selanjutnya. Reformasi sosial, pendidikan, dan teknologi di masa B.J. Habibie. Yang pertama, ada reformasi sosial. A. Kebebasan berpendapat dan demokrasi. B.J. Habibie membuka ruang kebebasan berpendapat dan media. Pemerintah mencabut berbagai pembatasan terhadap media massa dan organisasi masyarakat, menciptakan suasana demokrasi yang lebih terbuka. B. Pemberdayaan masyarakat sipil. Undang-Undang Otonomi Daerah UU Nomor 22 Tahun 1999 mulai disiapkan pada era B.J. Habibie untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Yang kedua, ada reformasi pendidikan. A. Peningkatan akses pendidikan. B.J. Habibie mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan meskipun masa pemerintahannya singkat. B. Peningkatan anggaran pendidikan. Dalam kerangka reformasi, B.J. Habibie mendukung peningkatan anggaran pendidikan, termasuk untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, ada reformasi teknologi. A. Pengembangan industri teknologi tinggi. Habibie sangat fokus pada pengembangan teknologi, terutama industri dirgantara, melalui PT Dirgantara Indonesia atau IPTN. Ia percaya bahwa penguasaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkannya daya saing bangsa. B. Digitalisasi awal dan infrastruktur teknologi. Habibie juga mendorong pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang menjadi dasar bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Keberhasilan bukanlah milik orang kita, tetapi keberhasilan milik siapa yang senantiasa berusaha.